Hey, what's up dancers? Welcome into Poppin' Talking. What's poppin'? Let's talking with me, Jenny Seta and Yusuf Sagita. Okay, now today on the dance floor we have Kang Arinto Sabto Nugroho atau yang biasa dikenal dengan Kang Ari. Halo, apa kabar Hai. Sagita? Nih, kalau kita udah lihat journey-nya Kang Arin tuh udah panjang banget. Ya, dan Sampai gitu tuh, panjang. siapa yang nggak kenal Kang Arin gitu ya, terutama teman-teman TV production gitu. Jadi udah semuanya tuh udah kenal, udah lama banget nih kiprahnya di dunia tari, industri tari Indonesia gitu. Jadi bisa diceritain ke si Kang Arin awal mulanya, Awal mulanya. cikal bakalnya. Awal mulanya apa nih? Masuk ke industri tari atau jadi penari atau gimana? Banyak Awal nih. mula menari. Awal mula menari. Oke. Kenapa menari? Nah, Oke. Oh ya itu dance dia. ini ya dance talk. Iya ya. benar, Oke. benar. Awal nari itu sebenarnya sih bukan ya kalau disebut dulu tuh kita belum kalau break dance bukan nari ya dulu disebutnya. Karena kalau nari dalam tanda kutip agak gemulai. Kalau dulu. Oh iya. Iya. Dulu saya tahun 80-an gitu kan. Nah, saya SD itu kebetulan bokap nyokap sering banget ngajak nonton bioskop. Nonton bioskop tiba-tiba nyokap doang nih waktu itu bokap lagi kerja ngajak nonton film. Ini nih ada nari-nari, apaan nari gitu kan. Ini film nari nih keren gini dari Amerika kata gitu. Lihat di berita dulu ada di TVRI namanya Dunia Dalam Berita. Dulu udah diiklanin di situ tuh nyokap ngeliat. Tuh kayak gini. Oh kayak gitu ya udah nonton semangat lah waktu itu break. Dulu nama filmnya di sini di Indonesia disebut break dance kan. Break dance. Sebenarnya aslinya dari Amerikanya breakin. Breaking. Breakin. Nah abis itu kunari seneng. Kebetulan pada saat itu nyokap bokap punya video beta gede gitu. Bener. Minta. Bener. Aku minta beliin dong videonya. Dengan susah payah nyokap dapat. Akhirnya saya belajar dari video. Jadi otodidak. Nggak ada guru. Otodidak. Bisa. Nah aneh kan nyokap bokap gitu kok bisa nih gitu udah. Pada saat itu kan breakdance nggak boleh. Karena lebih ke tawurannya, lebih ke kerusuhannya, lebih ke benar. gitu. Kalau zaman sekarang karena physical distancing ya jadi nggak boleh. Nah kalau zaman dulu beda ya. Jauh sekarang sama zaman dulu beda ya. kalau zaman dulu karena itu lebih Physical ke contact kalau dulu ya. Sekarang bukan distancing. Kalau sekarang distancing, kalau dulu contact ya. Nah, itu dia. Itu. Nah setelah itu bokap nggak boleh, nyokap nggak boleh aku beraktivitas breakdance karena lebih ke situnya. Dikurung lah istilah kata dipingit tuh cuman boleh di rumah atau nggak lomba. Akhirnya skillnya diasah di rumah dengan otodidak. Tiba-tiba menang di lomba anak-anak Wow, gangster. Itu nggak pakai latihan loh Iya di loh. rumah, di rumah maksudnya nggak ada guru dan nggak ada sosial teman-teman yang lain. Nah anak-anak geng yang lain, anak-anak yang punya klub gitu nyangka aku orang tua bayar juri. Gitu istilah kata nyogok apalah tiba-tiba gitu. Dicoba lagi lomba menang lagi, dicoba lagi menang lagi. Akhirnya berusaha diajak lah gitu. Nggak lama tutup warung lah tuh breakdance pada saat zaman itu jadi nggak ada kan. Lanjut ke Nah lanjutnya adalah karena nggak ada itu ke pantomim. Pada saat itu aku ngeliat Septian Dwi Cahyo di TVRI. TV satu-satunya pada saat itu kan. Jadi ngeliat, ini bisa nih gitu. Dan waktu itu emang bokap seneng untuk nyemplungin anaknya untuk perform untuk ngebangun percayaan diri. Karena, seni basicnya tuh iya, seni. basic karena bokap seniman. Bokap tuh seniman, nyokap bukan dan lebih ke birokrat nyokap tuh, keluarga birokrat kayak guru, dosen, pejabat dan lain-lain gitu kan. Nah, di lingkungan itu otomatis bokap kayak terkungkung ya di lingkungan yang bukan seniman. Nah, bokap ingin ngeliatin, ini anak gue nih gitu. Dan waktu itu agak sedikit dipaksa ya, dalam arti di post gitu ya. Saya ngerasa pada saat itu, kepaksa banget. Nah, kalau zaman dulu kan saya nggak bisa nolak ya. Kalau zaman sekarang anak-anak udah banyak bukan nolak ya, banyak ayu gitu kan. Kalau sekarang dulu mah lakuin. Ya mungkin pada saat itu emang bukan zamannya untuk kita banyak argumen sama orang tua. Ya alhamdulillah juara 1 di Jawa Barat pantomim. Itu kan. Makanya dari situ udah
tutup warung lagi, nggak ada kegiatan nari, ya kan? Ya, karena dalam tanda kutip nari itu masih terbilang gemulai. Buat saya, mindset saya. Iya. Akhirnya SMA. Nah, anehnya tuh yaitu tadi, aku kan nggak boleh istilah kata agak sedikit dikungkung udah jadi seni kayak bokap, seniman kayak bokap di keluarga, nyokap itu. Nah, itu dari SMP, SMA, SD, SMP, SMA selalu jadi ketua seksi kesenian karena nilai kesenian saya paling gede. Oke. Ya secara nggak langsung saya nggak mungkin nutup kemampuan saya kan. Iya gitu. benar. Nah tiba-tiba ada momen di SMA ketemu sama namanya Bambang. Halo Bambang. Bambi. Oke. Itu sekarang di Jakarta juga dia jadi dancer juga. Dan ngajak saya. Pada saat itu aku ikut vokal group sama dia. Oke. Karena itu tadi passion seninya nggak bisa ketutup ya. Nggak bisa ketutup. Oke. Ikut vokal group di zaman itu ada bukan Musliman, New Kids on the Block, dance. Dulu nggak ada istilah boy band ya? Nggak ada. Bukan. New Kids on the Block. New Kids on the Block, oke. New Kids on the Block. Terus tiba-tiba Boyz II Men juga ngedance. Bener. Tiba-tiba banyak lah. Lagi iseng-iseng vokal group, aku bikinin koreo buat teman-teman. Si Bambang ngeliat. Oh. Dia ternyata dancer juga. Ren, lu bisa ngedance ya? Otodidak sih Bang, dulu kan gue break dance, cuman karena kan break dance udah nggak boleh waktu itu kan. Lu ikut tim gue gitu. Ntar dulu ya, lihat dulu ya, gue bilang gitu. Kenapa gue nanya lihat dulu? Dalam tanda kutip nari itu tadi. Iya. Aku masih mikirnya ke sana gitu ya. Lihat dulu ya. Iya, Lihat dulu. Ternyata Michael Jacksonan, Jekoan. Oke. Wih seneng lah, udah ikut gabung. Baru 2 minggu. Diajak show, padahal junior. Ada kakak-kakak senior yang lain yang belum diikutin ajak show gitu loh. Oke. Berarti ini show pertama tuh SMA? Iya, SMA kelas 2. Kelas 2. Oh. SMA kelas 2, show pertama di Studio East Bandung. Dulu diskotik paling oke gitu kan. Masuk diskotik pertama kali itu juga. Dikostumin kayak mumi jadi gak kelihatan kan. Balut-balut dah gitu. Ya saya sih diajak show aja udah seneng ya itu tadi. Diajak show aja waktu itu udah seneng gitu. Nggak nanya apa-apa, nggak nanya imbalan nggak ada. Tiba-tiba dikasih honor 7.000. 7.000 rupiah guys. Tapi pada zamannya. Iya. Berarti itu tahun 80. 90. 89 ya. 89 90. Kang. Belum di planning Kang. Sebelah sini. Di planning Saya aja lulus belum. SMA 91. Berarti kelas 2 89 90 kan. Iya. Itu di tahun Di itu situ ya. ya. Itu akhirnya setelah itu bubar si grupnya karena yang punyanya pergi ke Australia. Oke. Senior-seniornya bikin tim lagi. Junior dengan ngajak junior. Nah, salah satunya yang diajak aku. Lama-lama pelan-pelan tiba-tiba saya lulus SMA. Nah, pada saat SMA saya karena saking nggak boleh jadi seniman di keluarga, saya pilih arsitek. Oh. Karena saya bisa gambar. Iya. Dan eksak ya, lebih ke lebih Benar, eksak, benar, hitung-hitung apa segala macam, ngantor lah istilah kata ya, bukan seniman. Oke. Gagal Pak, gagal total, semua nggak masuk, sempat bingung segala macam. Iya. Bokap kan seniman, teman-teman seniman banyak dan kebetulan ada dosen seni juga, dosen seni di ASTI dulu, Akademi Seni Tari Indonesia, di Bandung. Di Bandung. Aku orang Bandung ya. Aku tinggal di Bandung pada saat itu. Jadi pada saat itu datang dibuka lah wawasan, dibuka cara pandang. Kenapa nggak mau jadi penari? Takut, aku bilang takut. Ya itu tadi nari kan gemulai gini, banyak perempuannya apa segala macam. Itu kan yang banyak ya, maksudnya yang aku bilang kebanyakan. Ya, kamu cari yang jarang dong. Kalau yang langka itu mahal apa murah? Ya mahal ya. Iya. Kalau langka tuh Kalau mahal. langka pastinya mahal. Dan berkualitas. Bakal murah apa mahal? Mahal sih. Nah, kalau penari laki yang berkualitas mahal apa murah? Jarang apa banyak? Iya. Jarang. Masih jarang. Nah, sekarang kamu mau nggak? Kamu bisa nari apa? Break dance. Nah, sekarang kamu mau nggak keluar negeri tapi narinya bukan break dance, tari kita. Terus keluar negeri gratis dibayar pula, mau nggak? Wow. Ya mau lah, gitu kan? Tapi bukan tari break dance, Rin. Belajar yang kamu nggak bisa nggak tari Sunda? Sunda. Nggak bisa. Kamu orang mana? Orang Indonesia. Tinggal di mana? Di Bandung. Sukunya apa? Sunda. Bisa tari Sunda nggak? Enggak.
Cobalah masuk dulu. Sambil kamu belajar untuk nanti masuk arsitek. Kalau kamu masih arsitek. Oke lah, nggak pakai ospek, nggak pakai apa, masuklah tiba-tiba. Masuk kelas, celingak-celinguk apa ada kenal kan karena nggak ospek segala macam. Terus aku juga tesnya pakai break dance. Oh iya zaman dulu ada ini ya, ada tes seleksi, seleksi, ada seleksi bener. daya tangkap apalah. Nah kebetulan karena itu lingkungan baru, passion aku di situ. Terus udah gitu kebetulan juga banyak perempuan, cowoknya dikit. Nah, langka bener ya langka bener tuh. Langka bener cowoknya juga dari 4, yang cowok cuma 2. Yang 2 iya cowok gitu. Nah, jadi si cewek-cewek ini agak sedikit apa ya? Bukan sedikit, malah ngebantu saya untuk nggak jadi begitu ke bawah. Jadi kayak disenengin gitu cowok-cowok 2 ini tuh karena langka buat mereka kan. Iya. Betah Pak. Lupa arsiteknya. Arsiteknya lupa ya. Lupa arsiteknya. Saya dulu SMA ngitung kan wah eksak tuh berapa koma desimal apa segala. Saya ngitung sekarang cuma sampai 8. Iya. 5, 6, 7, 8. Kecuali ngitung duit Warna Baru ya lebih ya. Itu gitu. lebih, ya harus lebih. Nggak boleh sampai 8 doang. Iya. Ya. Udah itu kan. Nah udah berjalannya waktu kuliah sambil. Nah untungnya jadi kayak ada dua alam lah. Tradisional aku dapat di kampus, modernnya aku di grup yang dibikin itu. Nah, nggak lama dan aku di yang aku rasakan nih paling berkesan adalah seni ini aku dapat sehari jadi raja, sehari jadi rakyat jelata. Bisa gitu. Pada saat aku kuliah KKN, PKL, aku di kampung antah berantah di Majalengka. Dengan beralaskan tikar dan karung beras untuk tidur dan alas dan segala macem. Itu pada saat KKN. Nah pada saat itu juga aku alhamdulillahnya diterima audisi sebagai penari Imaniar. Imaniar itu Agnes Monica zaman dulu. Iya. Ya Itu bawa ngedance. Itu dia dulu tuh. Dia ya? Janet Jackson Indonesia dulu. Aku diajak, kebetulan lulus, keterima. Nah, pada saat itu tadi pada aku KKN tiba-tiba ada callingan ngejob ke Bali. Tiba-tiba naik pesawat first class, tiba-tiba naik hotel first bintang 5 gini dilulukan di stage segala macam. Balik lagi PKL, rakyat lagi. Iya. Itu beneran kayak bumi langit beneran itu. Dan itu nggak mungkin saya dapat selain di dance ya atau di nari. Mungkin kalau saya ada di arsitek nggak gitu. Iya. Itu pastinya sih. Iya, gitu. makanya aku tambah betah Pak. Tambah betah di dunia yang saya gelutin ini. Dalam arti tambah seneng ya gini segala macam. Udah akhirnya berjalannya waktu ya pelan-pelan. Aku karena lingkungan aku Jakarta ketemu dia di Maniar terus segala macamnya itu di Bandung juga dan dapat 2 alam ini yang jadi bikin aku nggak boring. Mungkin cuman hanya kalau di kampus doang boring atau enggak di kerjaan. Jadi dua ini yang dan pada saat ujian akhir aku combine itu kontemporernya aku combine tradisional dan modernnya aku gabungin jadi akhirnya ngambilnya kontemporer ya untuk bahan ujian tuh kelulusan dan itu ya. Alhamdulillah ya poin IP-nya besar karena aku 2 alam ini aku bisa combine pada saat gitu dulu mungkin jarang. Nah sekarang banyak banget. Kalau sekarang banyak orang canggih-canggih. Nah kebetulan itu tadi dengan itu jadi di kampus pun saya terbilang terpandang. Di tempat kerja pun juga lumayan ada ininya lah ada. Lama-lama pelan-pelan aku di Imaniar belajar juga di Jakarta seperti apa. Kemudian aku sempat jadi penari dan koreografernya Joshua juga. Joshua cilik waktu itu kan. Terus barulah ketemu Dewi Sandra. Lucunya ketemu Dewi Sandra adalah teman-teman SMA saya yang bembeng itu pada situ vokal grup itu kita bikin ME. ME. Nah, cinta. Ya itu teman-teman. Ya itu tadi teman-teman. Daripada itu untuk lomba kan. Kenapa namanya ME? Embung eleh, nggak mau kalah. Nggak mau kalah itu karena artinya, untuk lomba, gitu ya. untuk lomba. Jadi iseng lah istilah kata. Karena kita bawa tim umum bukan dari SMA, tapi anak-anak SMA. Campuran itu juga ada SMA 2, anak BPI, SMA 1 dan lain-lain. Gitu Kak. Menang. Menang terus udah diterusin.
pada saat ada job, Hari Rusli almarhum ngajak DKSB waktu itu di Bandung ngajak show anak-anak ME ke Jazz Jakarta. Iya, Jakarta Jazz aku Festival lagi itu ujian. ya. Aku lagi ujian kampus, jadi aku mundur di situ. Oke. Aku mundur sebagai ME-nya. Udah, saya konsen gini, silakan kalian ini. Oke. Udah jalan ke Jakarta. Pada saat ME mau rilis album untuk yang Inikah Cinta, Iya. teman-temannya butuh koreografer. Ini Nih alumni diajak nih, ajak alumni nih gitu. Iya, Diajak lah. Saya koreografiin ME Inikah Cinta itu. Katanya booming, katanya oke. Bukan booming, emang booming. Bener-bener sampai Gitu. sekarang juga masih banyak yang nyari-nyari. Nah, itu video klip, pas kebetulan video klip itu aku pertama kali ketemu director video klip favorit dan Rizal Mantovani. Rizal Mantovani. Di situ Rizal juga seneng karena katanya aku cowok, pembawaan ininya, actionnya R&B banget, apalah segala pada saat itu ya. Ya udah, nyambung, dapet penghargaan video musik Indonesia, koreografer terbaik pada saat itu di acara RCTI ya kalau nggak salah. Iya, betul. Director melihat, semua melihat, ya udah berkembang. Anak-anak ME show di Bandung. Nama acaranya R&B Goes to Bandung. Itu tahun 97. Kebetulan ada di situ pengisi acara ada Dewi sama Glenn, Dewi Sandra dan Glenn. Dikenalin, wih Dewi kalau butuh dancer ada nih teman gue Arinto, gini-gini dia koreografer kita kok. Udah ya boleh gitu. Udah show lah kita latihan. Udah kesana tuh. Iya. Ditanya sama Dewi, grupnya apa? Nah lo grupnya apa coba? Masa ayo. Arinto dan kawan-kawan nggak mungkin kan itu. Arinto and Friend kan nggak lucu gitu kan. Iya. Maksudnya ya jadul banget gitu kan. Iya. Sambil di parkiran ya sama Oji, Alo Ari gitu kan. Oji ngelihat apa ya Arin ini segala macam. Pas nggak itu nunggu aku ngeliat dulu ada motor namanya Yamaha Alfa. Ada logonya gitu. Alfa benar. Ya. Nah itu tuh Arin, tadinya kan A ya aku nama Arinto. A plus ada brand majalah waktu itu. Itu Alfa, plusnya kalian. Oh iya udah, Alfa plus udah. Itu namanya. Alfa Plus. Di situ. Awal mula nama Alfa Plus ya, inspirasinya motor Yamaha. Yamaha, aduh brand banget ya. Ini nggak di ada brandnya itu ya Alfa. Udah Yamaha Alfa Plus masuk juga ternyata itu tadi, bagus tuh Alfa kan leader. Alfa tuh leader, elite Alfa ya. elite. Iya benar. Dan berusaha terbaik, plusnya tuh berusaha membaik. Sebenarnya plusnya tuh teman-teman. 1 Desember 1 Desember 97. 97. Oh pantesan. Jadi kalau Sagi nih, kalau lagi ikut sama Kang Arin nih Alfa Plus nih tuh baju GR-nya tuh 97. Alfa Plus 97. Gitu ya. Biar Itu. mengenang, biar tahu ya umur berapa kita. Ya. Takut. Benar. Gitu. Ya maksudnya umur berapa tuh grup Alfa Plus berdiri ya. Karena adanya 97 apaan ya kan Iya pasti. benar. Berarti kan orang, itu tadi. Udah di situ pelan-pelan sama Dewi bareng ketemu video klipnya ada Rizal Mantovani juga. Video klip dance pertama yang digarap selama 2 hari oleh Rizal Mantovani itu beneran memuaskan dan booming banget. Iya. Dan sampai pada saat itu aku masih di Bandung kan, lagi sapu-sapu, lagi beres-beres, tiba-tiba ada yang telepon. Arinto ya? Iya, bisa meeting ke Jakarta. Saya Erwin Gutawa. Cedut, coba ditelepon sama Erwin Gutawa, siapa saya gitu kan. Benar. Tiba-tiba disuruh datang ke Jakarta, ketemu Mas Jai Subiakto Iya. untuk bikin konsernya KD pertama waktu itu. Wah itu langsung pusing kepala karena saya nggak punya pasukan, karena saya orang Bandung, masukan saya cuma 4 orang doang, sekarang minta tolong kanan kiri nggak dapat, akhirnya saya mundur. Pada saat itu saya mundur nggak berani ngambil karena saya pikir gini, kalau saya nekat takutnya ada 2, kalau iya saya harum, saya orang kampung istilah kata saya orang, kalau enggak saya bakal dilepeh di Jakarta, nggak bakal diingat lagi. Mendingan saya mundur untuk persiapan nanti. Dilalah setelah itu kita kan Dewi Sandra waktu itu lagi sering show on air di Indosiar waktu itu. Di acara pesta dan Iya. rutin. Benar. Waktu itu Mas Wisnu Tama masih ada di Indosiar. Iya. Sebelum bikin Trans TV. Iya. Pada saat bikin Trans TV diajaklah saya. Karena ngelihat Dewi itu.
Saya nggak dibilangin acara apa. Tiba-tiba meeting ketemu Krisdayanti. Oh Rinto ketemu di sini. Berjodoh lah. Acara Krisdayanti itu KD Show. Jadi setiap minggu reguler di situ selain Dewi Sandra. Jadi Alpha Plus lumayan menggaung pada saat itu di acara Krisdayanti Show di Trans TV. Oke. Mulailah. Nah, Dewi nanya sama Surya waktu itu kan. Arin mau sampai kapan ngintil Dewi mulu? Kamu nggak mau bikin kelas apa-apa gitu. Aduh Wi butuh modal Wi, saya nggak ini. Udah jalanin aja, saya modalin, saya pinjemin. Dewi lah yang bikin Alpha Plus tambah besar. Dewi Sandra dan Surya yang bikin Alpha Plus. Saya pindah hijrah ke Jakarta, ngontrak satu rumah yang aku minjem ke Dewi itu, ngontrak satu rumah bikin studio untuk menampung atensi yang pingin gabung sama Alpha Plus. Pada saat itu yang tiap minggu tayang di Trans TV KD Show. Dan terbilang gayanya beda dibanding acara dancer-dancer TV yang lain. Benar. Dari situ katanya, alhamdulillah jadi berkembang regenerasi berjalan segala macam. Dan regenerasinya kita itu ya itu tadi aku pinginnya adalah representasi dari aku sempat kuliah cuman versi pressing kompresnya lebih padat. Lebih padatnya. Jadi ada basic, intermediate, sama advance. Setelah itu baru lulus. Setelah lulus juga belum tentu langsung profesional. Harus ikut lomba dulu. Wow, dilombain juga. Dilombain dulu biar dapat jam terbang. Betul. Adrenalinnya untuk tampil, tampil, gitu kan. perform, terus udah gitu ditekan dan lain-lain kan yang ditekan dari sisi tim lain dan lain-lain. Baru profesional. Urutannya gitu. Kalau dulu berjalan tuh dulu. Nah sekarang era milenial ini agak-agak susah untuk berjalan seperti itu karena belum boro-boro sampai intermediate di basic aja kadang udah keburu boring. Iya betul. Udah banyak apalagi kanan kalau kiri. udah ada sampingan yang panggilan, yuk ada job. Itu dia. Itu sudah, dia. Udah kenal yang namanya duit tuh. Itu dia. Nah, Bener. agak sedikit bergeser zamannya itu kelas mulai agak berkurang karena aku kelasnya emang berjenjang gitu ya. Ada zamannya flash mob. Betul. Flash mob sama penonton bayaran lalala. Oh iya lalala bener. Oke, sama iklan. Iklan itu dia sudah memproklamirkan saya dancer padahal belum tentu skillnya dancer karena di iklan itu jadi sebagai dancer. Iya. Dan based on flash mob itu tadi kan. Udah tuh. Dan udah berani nanya honor pada saat itu kalau yang udah punya jam terbang seperti itu. Sebenarnya bukan jam terbang ya mereka punya itu doang. Dari situ ya mulai agak susah untuk regenerasi. Karena itu tadi zamannya udah beda. Iya. Akhirnya regenerasi dari sistem kelas yang aku bikin ya. Karena pada saat itu banyak penari profesional yang sebenarnya dia udah profesional di tim lain terus dia ingin gabung Alpha Plus harus lewat kelas dulu. Bukan formalitas bukan, tapi itu untuk masuk ke lingkungan kita kayak gimana. Lu karakternya kayak gimana. Iya, lebih mengenal Maksudnya, personal ya. Lebih, jadi kayak misalnya kalau as a team tuh jadi lebih solid gitu kan ya. Betul. Lebih istilah kata lu kanan semua ya kanan gitu, nggak ada yang kanan kiri. Betul. Kalau zaman sekarang agak susah untuk gitu. Iya. Karena itu tadi banyak godaan apalagi di Jakarta kan. Jakarta tuh instannya sangat sangat instan. Ibarat Indomie mah baru beli udah jadi tinggal dimakan gitu kan. Belum dimasak belum udah gitu. Iya. Digado. Diremes ya, masukin langsung bumbu ya. Mie instan gitu kan. Kayak gitu jadi ya susah ya maksudnya aku belajar ternyata banyak belajar dan untungnya sekarang tambah belajar tambah segini kan kebetulan masih ada sisa-sisa regenerasi terakhir nih. Kebetulan ada Reza, halo Reza. Kelas terakhir ya kan. Nah sekarang penjembatannya itu dari zaman dulu ke zaman sekarang itu yang bikin aku. Kebetulan anakku juga umurnya udah 21 tahun jadi otomatis saya juga belajar dari anak milenial sekarang. Iya betul. Gitu betul. Saya itu terbilang agak lamban sosmed karena zamannya beda ya. Ya agak susah untuk gatel
nggak maksudnya nggak gatel kalau nggak sosmednya nggak gitu, jadi ya saya cuek aja gitu. Iya lupa posting ya gitu. Yang ada malah lupa ya. Iya. Kalau anak sekarang nggak bisa lepas. Iya Nggak bisa lepas. Iya benar. Kalau saya kelupaan, udah kerja udah segala macam udah 2 hari 3 hari gitu kan lagi istirahat. Oh iya belum posting. Jadinya telat sama postingan yang itu kelemahan saya. Benar. Nah tapi kan kalau sekarang kan memang bergeraknya kan memang lebih ke era digital. So we have satu platform lagi dari Dance Icon gitu ya, which is ini adalah sebenarnya dulu cikal bakalnya adalah nama dance class di Paradigm Fitness Indonesia gitu. Dan kita tuh juga punya hashtag Because I dance. Gitu. Jadi Nah, sebenarnya Because I dance ini lebih ke kita mau tahu dari sisi Kang Arin gitu kan. Because I dance apa yang Kang Arin tuh rasain? ya gitu. Pengalaman hidup yang belum tentu saya dapat kalau saya Kang Ngedance. nggak ngedance. Sesimpel itu. Ya. Simpel tapi dalam ya. Sesimpel itu tapi dalam. Dari sampai nikah dan segala aku bilang Ya, itu dia. Itu next episode yang panjang. Berikutnya ya. gitu. Dan istriku juga kan penari kan. Iya. Istriku penari, adik kelas, cuman jauh, aku udah lulus dia masuk. Jadi ya semua yang hidup di saya karena nari, yang tadinya saya nggak suka, saya nggak mau malah. Oke. Nggak suka dalam tanda kutip itu tadi ya. Ya. Sebenarnya hati pengen ya itu tadi, Iya. tapi ya banyak Dari benteng-bentengnya lebih yang- dari berasnya dari dalamnya mau, cuman kayak di luar tuh Betul, asumsi orang betul, tuh seperti betul. apa Iya, yang membuat betul, nahan kita untuk betul. Dan sesuatu. Allah sangat membuka jalan, lu hidupnya di sini. Saya pernah mau belok loh, saya mau belok dari dunia ini, tapi tetap balik lagi. Ya memang udah itu jalannya gitu Iya. ya, memang udah ditunjukin gitu kelihatan jalannya kok ke Kang. sana. Emang itu Iya makanya. Jadi ya aduh. Benar. Dan saya secara praktisi saya sudah berumur, nggak langsung praktekal aku masih ngedance, bikin Iya, koreo enggak segala. benar. Tapi ya itu tadi jalannya kenapa masih dikasih ya? Nah, apalagi di zaman sekarang ya pandemi ya. Benar. Bisa yang orang banting setir kan? Aku bisa banting setir jadi apa kayak jadi apa Iya, gitu. benar, Tapi tetap benar nih Allah ngasih jalan di sini. Iya di sini. Sampai saya umroh menanyakan. Umroh saya nanya sekeluarga nih. Hidup saya nanti ke depannya mau di mana? Ya dikasih terus di sini setelah pulang umroh. Iya. Ya, Yang rezekinya. dalam tanda kutip beberapa orang bilang dance itu nggak cocok di agama saya kan. Iya. Itu. Iya, Jadi iya, ya gimana gitu. Benar. Tapi Tapi kalau menurut saya pribadi nih ya memang kehadiran Alpha Plus ini memberi warna lebih di wajah industri tari di Indonesia gitu. Karena kan yang sebelumnya penari, khususnya penari laki-laki gitu ya. Nah sekarang image-nya juga bisa lebih baik lagi gitu ya. Terus dari standarisasi. Kalau dulu tuh penari itu kita tuh jarang banget dapat tempat ganti, kita jarang banget dapat tempat tunggu, ya kan, dan standarisasi. Mohon maaf, standarisasi pembayarannya pun dulu tuh masih abu-abu gitu ya, gitu masih abu-abu dan sekarang tuh bisa jauh lebih jelas. Sekarang tuh bisa jauh lebih dipandang lagi gitu loh, bisa jadi profesi yang memang benar-benar dilihat kedua belah mata gitu loh, nggak sebelah mata lagi, bahkan dulu kan nggak dilihat sama sekali bahkan gitu ya. Dan itu aku rasa itu ada perjuangan Dewi Sandra juga. Nah, Dewi Sandra pada saat udah keluar klip paketannya sama dancer harus bawa dancer. Kalau dulu Dewi berapa kali event nggak boleh, nggak, udah budget lu kan nggak bawa, nggak, budget gua nggak apa-apa harus pakai dancer, budget gua sendiri tapi bawa dancer. oke. Itu perjuangan sebelum eranya Agnes Monica, sebelum Iya, eranya Chris Dayanti, Titi DJ dan lain-lain. Itu Dewi Sandra berjuang banget untuk, karena gua harus image gua sama kayak klip ya, orang pengen itu. Iya. Jangan tiba-tiba gua karena alasan budget gitu. Itu sampai sekarang akhirnya ya aku ngikut guru, aku ngikut pelan-pelan biarpun nggak bisa frontal langsung ya. Iya. Ruangan ya kita seniman, kita juga talent ya, Iya, biarpun nih dalam tanda kutip, aku akuin nih dancer di stage itu paling kecil dari sisi penghargaan di stage dibanding yang lain, dibanding host apalagi kan, dibanding itu. Tapi itu tanpa ya, dancer
panggung nggak ada Nah, apa-apanya. itu dia, Itu makanya. dia. Iya. Terlalu Ya, sepi. Itu Terlalu dia, sepi itu panggung nggak ada apa-apanya, nggak ada Cuman yang ya itu gebrak. tadi kadang suka itu tadi Bener. dianggap setting hidup, setting setting tapi hidup ya kan. bener. Lu diem di sana deh goyang-goyang kan nggak lucu. Gitu. Nah. Nggak bisa gitu juga. Ini bener-bener ya, dancers, kita harus punya episode berikutnya nih. Kita akan Panjang nih. ngomongin. Ya kan ini aja nggak bisa Ini tuh stop-stop. gak bisa stop nih, gak ada habis-habisnya. Karena memang bener kalau untuk dari segi production itu ya kita ada sendiri teknisnya Iya, gitu kan. Dari segi GR dan kebutuhan dari Betul. kamera itu sendiri, Betul, kebutuhan betul. production itu Betul. sendiri. Nah itu nanti akan kita bahas lebih lanjut Berikutnya lagi ya. bersama Ya. pakarnya. Ditahan dulu Kang praktisinya. Arin. Ya. Oke, Siap. nah itu dia tadi tuh Because I Dance itu sedikit tapi sangat menginspirasi kita semua gitu ya. Dan pastinya membuka mata bahwa sekarang profesi menari itu bisa jadi sebuah profesi yang memang dipandang oleh masyarakat Iya. gitu ya. Dan memang pandangannya tuh jauh lebih positif yang sekarang ya. So dancer, thank you for dancing with us dan pastikan subscribe dan juga turn on notification. Yes, betul. Jangan lupa follow our social media juga semuanya ya. Dance Icon ID, oke? Kang Arin, thank you so much Thank you so much. Sama-sama. Sharing. Tunggu lagi kita session berikutnya karena Nah, masih panjang lagi bener. ya. Oke everyone, see you on next episode. Bye-bye. Bye-bye. Sagi pamit. Eta Eta pamit. pamit. Kang Arin pamit. Arinto pamit. Bye-bye.